Silakan Ustaz Munaim, waktu dan tempat semuanya siapa serahkan ke antum. Saya terima apapun. Ya, Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu peserta pesantren online yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Namun sebelumnya seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'al awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin. Husan ila ruhi al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Syahina wa syahina anna Allah bidirjanjina في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. Kita akan membaca hadis yang ke-34 di kitab ini, di kitab yang saya pegang. Mungkin di kitab yang ibu yang kemarin dijelaskan. Di dalam hadis ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum, idza staiqadha, jika kalian terbangun, salah seorang di antara kalian terbangun min manamihi, dari tidurnya, falyastansir, maka sebaiknya memasukkan dan mengeluarkan air ke hidung dan dari hidung. Istinsyar seperti yang sudah diterangkan di hadis-hadis sebelumnya adalah mengeluarkan air dari hidung. Ada istinsyak memasukkan dan istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Jadi ketika pergi ke kamar mandi sebelum wudu itu disunnahkan berkumur, juga menghirup air dan mengeluarkan air dari hidungnya. Salatan 3 kali. Salatan 3 kali. Fa inna syaitanah, karena sesungguhnya syaitan, yabitu itu menginap. Syaitan ala khaysyumihi, di atas khaysum itu hidung bagian atas. Nah, jadi di sini. Jadi syaitan menginap di situ. Di hidung bagian atas. Nah, ketika istinsyar ataupun istinsyak, syaitan tersebut kemudian keluar, terpental gitu ya, kira-kira. Nah, hadis ini kata ulama menunjukkan bahwa syaitan itu termasuk yang tidak pernah meninggalkan manusia.
Jadi dia memiliki tugas terus-menerus untuk menggoda. Sehingga setan itu yajri majrad dam, kata Nabi. Mengalir atau terus mendekat seperti aliran darah. Nah, saking dekatnya, di dalam hadis ini, syaitan tersebut menginap di khayshumnya. Khayshum itu hidung bagian atas. Di khayshum. Jadi memang yang menggoda manusia itu diantaranya adalah syaitan. Bahkan Nabi pun sebenarnya ada syaitannya. Gitu ya. Cuma kata Nabi, illa anni aslam. Kata Nabi. Hanya saja saya diselamatkan. Dalam riwayat lain disebutkan, illa annahu aslamah. Hanya saja syaitonnya Nabi itu aslamah, masuk Islam. Jadi ada dua riwayat. Aslamuh berarti Nabi diselamatkan dari syaitan tersebut. Aslamah berarti si syaitan masuk Islam. Kira-kira demikian. Ini menunjukkan bahwa setiap dari kita itu memiliki penggoda. Namun kata ulama sufi, sebenarnya syaitan itu bukan penggoda yang kelas berat. Inna kaidahunna, inna kaidasyaitani dha'ifa. Dha'ifa ya kalau tidak salah begitu. Ustaz Muhlisin bisa dibantu ayat-ayatnya. Iya betul betul Ustaz. Ada karena inna syaitana kana inna Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Inna Inna kaidasyaitani kaidas kana dha'ifa. Iya. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Jadi tipu daya syaitan itu dhaif kata Al-Qur'an. Lemah. Yang paling kuat itu malah yang ada di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Kayaknya ketika Nabi pulang dari perang yang sangat dahsyat, berkecamuk, dan banyak orang sahabat mati syahid, itu Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini pulang dan memenangkan jihad kecil. Masih ada jihad yang lebih besar, kata Nabi. Sahabat heran dengan peperangan yang demikian dahsyat kok masih ada yang lebih besar lagi, kata sahabat. Maka Nabi ditanya oleh sahabat, "Wa jihadul akbar ya Rasulullah?" Jihad apa yang terbesar? Kok masih ada lagi? Jihadun nafas, kata Nabi. Memerangi hawa nafsu. Nah, memerangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu baina jambaik. Nah, kata Nabi, a'da aduwikah baina jambaik. Musuh paling bebuyutanmu, musuh paling kental, paling sengit terhadap dirimu adalah ma baina jambaik. Yang ada di antara dirimu. Maksudnya hawa nafsu. Nah, syaitan itu juga godaan. Tapi syaitan ini tatkala kita membaca ayat kursi, tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita membaca zikir, dan membaca atau sedang ngaji begini, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, nama Rasul disebut, itu syaitan menyingkir. Tapi hawa nafsu tidak. Makanya kalau ada yang bertanya, syaitan itu kan dikerangkeng di bulan puasa. Kok masih banyak orang bermaksiat? Iya, syaitan. Tapi hawa nafsu tidak. Kayaknya di sini dikatakan dengan istinsyar, syaitan keluar. Terpental itu syaitan dari tempat menginapnya gitu ya. Tempat menginapnya. Tempat menginapnya di mana? Di hidung kita. Serem juga ya. Nah ini namanya ghaibiyat. Bagi orang-orang yang
yang tidak mempercayai suatu yang immateri, suatu yang supranatural, suatu yang immateri, maka tidak akan percaya hadis-hadis seperti ini. Tapi karena kita mengimani bahwa Nabi itu pengucapnya itu adalah shadiqul masduq, seorang yang bisa dipercaya, karena menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempercayai. Makanya di antara rukun iman itu al-imanu bil ghaibi. Mengimani bukan cuma rukun iman, hampir semua rukun iman itu beriman dengan sesuatu yang tidak bisa diindra gitu ya, sesuatu yang tidak bisa diindra. Untuk minabillah wa malaikatihi, malaikat, kitab. Kalau kitab diindra. Malaikat, Allah, Rasul juga kita tidak pernah jumpa. Gitu. Yaumil akhir, hari kiamat, qada qadar itu rukun keimanan itu hampir semuanya bersifat ghaibi. Suatu yang tidak bisa diindra, immateri. Maka kita mengimani bahwa ucapan Rasul, sabda Rasul ini benar adanya. Bahwa syaitan itu yabitu ala khaysyumihi. Menginap di khaysyumnya, di hidung orang yang tidur. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kata-kata yastanshir, yastanthir, mengeluarkan air dari hidung, itu wajib. Jadi kalau bangun tidur, yabit itu identik dengan tidur malam, kata ulama. Berarti tidur siang tidak wajib kalau di mazhab Imam Ahmad. Jadi istinsarnya tidak wajib itu di mazhab Imam Ahmad. Tapi semua ulama selain Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini sifatnya sunnah saja. Jadi sunnah kita itu istinsyar, istinhar. Sunnah kita itu memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Dan sunnah juga nanti mubalaghah. Nah, mubalaghah itu berlebihan. Jadi kita hirup betul itu. Berlebihan itu terus dikeluarkan lagi. Kecuali di bulan puasa itu tidak boleh mubalaghah, tidak boleh berlebihan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sunnah kemudian diambil istimbat atau juga dikuatkan oleh hadis-hadis yang sebelumnya kita baca bahwa Nabi setiap wudhu pasti istinsyak dan istinsyar gitu ya. Pasti memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung. Meskipun musim dingin. Meskipun musim dingin. Dan ternyata kan ada temuan medis. Saya hanya baca di majalah dulu waktu mondok. Bahwa mungkin nanti diperkuat oleh Bu Dokter ya. Bahwa istinsyak, masukkan air dari hidung dan ke hidung dan mengeluarkannya itu menambah imunitas, menambah daya tahan dari flu, katanya begitu. Jadi memperkuat daya tahan seseorang dari terkena dan mudah kena influenza, kira-kira begitu. Itu manfaat medisnya. Ya. Kita lanjut. Wa anhu dan diriwayatkan dari Abu Hurairah juga idza staiqadha ahadukum min naumi. Idza staiqadha jika bangun tidur ahadukum salah seorang di antara kalian fala yaghmis yadahu maka jangan langsung masukkan tangan seseorang tersebut
fil ina'ih ke dalam wadah. Hatta yaghsilaha sehingga dia mencucinya terlebih dahulu salatan 3 kali. Fa'innahu karena sungguhnya salah seorang tersebut la yadri tidak pernah tahu aina batat di mana menginap yadahu atau yaduhu lebih tepatnya yaduhu kedua tangannya menginap kemana berselancar kemana gitu ya. Muttafaqun alaih, jalan-jalan kemana, pas tidur tidak pernah tahu. Barangkali tangan tersebut pergi ke tempat-tempat yang najis. Gitu. Tapi ini kata ulama, karena tradisi penduduk Madinah. Jadi penduduk Ansor itu yuhibbut tawabin yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu Ansor. Di tafsir disebutkan di tafsir itu adalah kaum Ansor. Karena kaum Ansor itu kalau tatahhur, kalau bersuci itu memakai seluruh media yang disyariatkan. Batu dipakai, juga air dipakai. Nah, ada sebagian mereka yang tidak punya air itu kan bersucinya dengan batu, istijmar namanya dalam bahasa Arabnya, bersucinya dengan batu. Nah, kalau bersuci dengan batu itu kan tidak bersih 100%, tapi sah gitu ya. Maka jika dia tidur di malam hari dikhawatirkan tangannya itu berkunjung ke tempat yang tadi siangnya istijmar sehingga dia tangannya menjadi najis. Itu ulama ada yang mengatakan begitu. Sehingga dilarang oleh Rasulullah yaghmis. Yaghmis itu tangan mendatangi air ke dalam wadah. Itu yang dilarang. Kalau dari wadah, dari canting misalkan, air yang mendatangi itu boleh, bahkan sunnah gitu. Tapi kalau si najis yang mendatangi maka airnya jadi najis. Itu perbedaannya. Kenapa yang dilarang itu najis mendatangi air. Tapi yang dianjurkan adalah air mendatangi najis. Artinya air disiramkan. Bukan najisnya yang kita celupkan ke dalam air gitu. Nah ini juga sama, Imam Ahmad ini mazhab Hambali memang terkesan mirip atau dekat dengan Zahiri. Dulu ada mazhab namanya Zahiriyah. Zahiriyah itu suka dengan yang literal, suka dengan yang literlak, suka dengan yang pemahaman yang lafzi, pemahaman yang tekstual, itu suka. Nah, Imam Ahmad itu di banyak pendapatnya memang terkadang sangat tekstual. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Dia pendapatnya terkadang sangat tekstual. Termasuk menghadapi hadis-hadis seperti ini, maka diambil dohirnya. Kemudian mengatakan Imam Ahmad itu wajib. Jadi setiap orang yang bangun tidur wajib mencuci tangannya. Berdasarkan hadis tersebut. Kalau di kita, di mazhab yang lain selain Imam Ahmad, itu sunnah. Sunnah. Nah, di hadis ini barusan sudah diterangkan bahwa bukan sebaiknya, memang seharusnya jika air tersebut tidak sampai 2 kullah, seperti yang kita bahas di pertemuan awal-awal, 1 kullah itu 200 berapa liter, 220 liter ya. Jika tidak sampai segitu, maka sebaiknya memang najis itu tidak boleh didatangkan ke dalam air yang tidak sampai 2 kullah karena akan membuatnya najis semua.
Sebaiknya adalah airnya yang mendatangi najis, disiramkan. Oke, di sini dilarang fala yaghmis, maka jangan memasukkan tangan tersebut fil ina ke dalam wadah sampai dicuci terlebih dahulu. Kemudian kalau kita perhatian dengan kalimat fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Ini sekali lagi termasuk sensitivitas Rasulullah. Jadi Nabi itu sering memakai bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa isyarat tatkala menghadapi sesuatu yang kurang elok untuk diucapkan secara spontan dan secara terang-terangan. Kan nggak elok kalau dibilang, karena dia nggak sadar kalau mungkin saja tangannya itu berkunjung ke tempat-tempat yang najis. Tapi Nabi di sini memakai bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa yang indah gitu ya. Itu Nabi. Dan Al-Quran sering juga memakai bahasa-bahasa yang indah seperti ini. Jadi ya sebaiknya begitu. Nah, kalau kita mau meniru Nabi, usahakan berucap itu sesuai dengan forumnya, dan jangan terlalu vulgar jika memang itu dianggap tidak pantas gitu ya. Nah, pakailah bahasa-bahasa sindiran seperti Nabi memakai bahasa sindiran di dalam hadis ini. Fa'innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, itu kan bahasa sindiran. Orang kan kalau udah tidur gak sadar. Kadang mengeluarkan jurus kungfunya. Jadi ini bahasa yang indah yang diajarkan ke kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fala yaghmis yadahu itu menurut mazhab selain Imam Ahmad sekali lagi itu tidak wajib ya. Sifatnya sunnah. Jadi sebaiknya memang kalau bangun tidur ya cuci tangan. Gak langsung tangannya langsung ke dalam wadah atau tempat air, tidak langsung begitu, tapi dicuci terlebih dahulu. Innahu la yadri aina batat yadahu. Sehingga juga kalau kita mau perluas keterangan ini, ketika kita masukkan baju kotor ke mesin cuci, maka sebaiknya yang najis itu memang disucikan terlebih dahulu. Disucikan di luar gitu ya. Jangan langsung dimasukkan ke mesin cuci karena semua bajunya akan ikutan najis nanti. Seperti itu. Kita lanjut. Wa'an Lakid bin Sabirah radhiyallahu taala anhu qala. Dan diriwayatkan dari sahabat Lakid bin Sabirah. Ini juga sahabat yang tidak masyhur ya. Radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda asbighil wudu'ah, sempurnakan wudukmu. Sempurnakan wudu. Maksudnya sempurnakan berarti dikerjakan juga yang sunnah-sunnah gitu ya. Sempurnakan. Jadi 3 kali, kemudian dilebihkan gitu ya. Mencuci tangan sampai enggak hanya sampai siku, tapi sampai lengan bagian atas. Gitu. Itu namanya asbighil wudu.
mencuci kaki tidak hanya sampai pada mata kaki, tapi sampai betis. Itu asbigil wudu. Asbigil wudu. Wa khallil bainal asabi'i. Dan sela-selai di antara asabi, di antara apa? Di antara jari-jari, itu sela-selai di antara jari-jari. Jadi sunnah menyela-nyelai begini. Tapi sunnahnya itu bukan begini, bukan berhadapan, tapi begini. Misalkan kita sedang apa? Membasuh tangan kanan, maka cara menyela-nyelai begini. Bukan begini ya. Kenapa kata ulama kok dibikin ribet? Karena litufarriq bainal adah wal ibadah. Agar ada beda antara kebiasaan sehari-hari dengan ibadah. Jadi bukan bikin ribet, tapi supaya ada perbedaan saja antara kebiasaan dengan ibadah. Jadi khalil itu begini. Termasuk kaki. Kaki juga khalil. Menyela-nyelai antara jari jemari. Nah itu juga dibalik. Bukan ketika mencuci kaki kanan disela-selai dengan tangan kanan. Tidak. Tapi sunnahnya dibalik. Mencuci kaki kanan, membasuh kaki kanan, itu disela-selai dengan tangan kiri. Gitu. Sama alasannya, litufarriq bainal adah wal ibadah. Supaya ada beda antara kebiasaan sehari-hari dengan ibadah. Itu maksudnya. Dan dengan khalil ini, dengan disela-sela itu, sempurna wudhu. Karena barangkali ada yang tidak kena, akhirnya kena air. Gitu. Dengan khalil. Wabaligh fil istinsyaki. Wabaligh dan berlebih-lebihanlah fil istinsyaki di dalam menghirup air ke hidung. Suruh berlebihan. Jadi istinsak menghirup, istinsar di hadis sebelumnya yang kita baca itu mengeluarkan. Nah itu sunnah mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Berarti sampai begini. Cuma jangan di kamar mandi umum, malu di rumah. Kalau di kamar mandi umum nanti teman-temannya jijik. Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi, tidak memalukan, ya enggak apa-apa. Wabaligh fil istinsyaq. Illa an takuna sha'imah. Kecuali sedang puasa. Makruh kalau sedang puasa. Jadi makruh. Bahkan kalau umpamanya mubalaghah berlebih-lebihan sampai tertelan, ya bisa batal puasanya. Kayak dimakruhkan saat puasa. Itu ya. Jadi tidak boleh berlebihan kalau di saat puasa. Karena takut tertelan. Nah, tertelan yang membatalkan itu ada perbedaan pendapat di antara imam mazhab. Ada yang mengatakan sampai makhrajnya ha. Kalau sampai ke ha, nanti ini belajar Ustaz nulisin di mana tempatnya ha. Ha, kha, ha. Yang paling dalam. Kalau udah sampai ha itu batal. Kalau tertelan sesuatu sampai ha secara sengaja dan mubalaghah itu berarti sengaja gitu ya. Itu batal. Kenapa penting menandai ada ha, ada kha, ada ha? Karena nanti ini menentukan sah dan tidaknya
jika tertelan sesuatu. Atau ada orang mau muntah gitu ya. Maka batalnya sampai makhrajnya apa? Itu ha. Ada yang pendapat yang mengambil tengah-tengah, yaitu kho. Pokoknya nyampe kho, baik dari luar maupun dari dalam, batal. Jadi mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam istinsyak itu makruh, tidak dianjurkan tatkala puasa, tapi boleh ya karena makruh. Boleh jika yakin dirinya tidak sampai tertelan. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4. Imam 4 itu berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Wasahahu Ibnu Huzaimah. Yang dianggap hadis sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wali Abi Dawudah. Sementara dalam Sunan Abu Daud fi riwayatin, di dalam satu riwayatnya dikatakan idza tawadda'ta famatmid. Jadi ada tambahan idza tawadda'ta famatmid. Jika kamu wudu maka matmabah. Matmabah itu berkumur. Wah, itu berkumur. Matmid. Berkumur memasukkan air ke hidung itu semuanya sunnah. Jadi ibu-ibu harus tahu bahwa yang rukun wudhu, rukunnya wudhu itu tetap yang 6 itu ya. Tetap yang 6 yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh mengusap kepala, membasuh kaki, dan yang terakhir adalah tartib seperti itu. Selebihnya itu sunnah. Selebihnya sunnah. Saya kemarin sudah menyinggung bahwa ada seorang ulama yang mencoba mengamalkan semua sunnahnya wudhu. Itu ternyata kalau dilakukan, dipraktekkan, maka semua sunnahnya wudhu itu bisa wudhu sampai sejam. Katanya. Kalau dipraktekkan. Karena sebelum wudhu saja kan kemarin kita tahu sunnah bersiwak misalnya. Kayak gitu ya. Kemudian membaca, nanti ada di belakang ini akan dibahas, membaca bismillah, membaca doa wudhu, banyak. Selanjutnya, Wa'an Utsmanah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau diriwayat sebelumnya itu Sayyidina Utsman melakukan wudhu di hadapan sahabat semuanya. Ya, di pertemuan kemarin, minggu kemarin itu Sayyidina Utsman wudhu di hadapan banyak sahabat, kemudian mengatakan wudhunya Rasulullah ka wudhu ihada. Wudhunya Rasulullah seperti wudhuku saat ini, kata Sayyidina Utsman. Nah, di sini ada tambahan innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu, itu menyela-nyelai Nabi lihyatahu, jenggotnya. Jenggot ini disela-selai juga oleh Nabi. Fil wudu'ih, di dalam wudu. Fil wudu'ih, di dalam wudu. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa sahahu Ibnu Huzaimah. Nah, kemudian dari hadis ini para ahli fikih itu membagi jenggot itu ada dua. Ada dua. Ada jenggot tebal, ada jenggot tipis. Nah, seperti saya ini tipis gitu ya. Saya ini tipis. Nah, Nabi itu kalau wudhu yukhallil lihyatahu fil wudhu. Menyela-nyelai itu begitu. Nah, kenapa fuqaha ahli fikih kemudian membagi
jenggot menjadi dua. Ini kebetulan peserta pengajian pesantren online-nya nggak ada yang berjenggot ya. Mungkin suaminya yang berjenggot. Nah, kenapa bagi dua? Karena nanti hukumnya atau teknik membasahi dengan airnya juga berbeda. Ketika jenggot tersebut tebal, maka yang menutupi wajah. Nah, wajah ini kan wajib terkena air. Karena di antara rukun wudhu itu adalah waslul wajah. Membasuh semua wajah. Nah, wajah itu kan dihitung dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Jika kemudian ada janggut di dagu, berarti itu masuk bagian wajah. Nah, ini ada perbedaan cara. Ketika janggutnya tebal, maka itu nggak harus terkena ke dalam kulit. Airnya itu nggak harus ngena kulit. Cukup pokoknya basah kayak gitu. Jadi cukup begini, sudah selesai. Itu jika janggutnya tebal. Tapi kalau janggutnya tipis, itu harus dipastikan air tersebut mengenai kulit. Harus dipastikan begitu. Harus dipastikan mengenai kulit. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya adalah tebal dan tipis itu standarnya apa? Nah, ini juga menjadi perdebatan sengit ini di kalangan ulama fikih gitu ya. Tapi yang paling mudah adalah standar tebal itu adalah ketika orang ngobrol berdua begini ya. Berarti jaraknya mungkin 0,5 meter lah. Orang ngobrol normal itu. Ketika ngobrol, lawan bicara itu melihat atau melihat kulitnya. Kulit di janggut tersebut. Kalau tidak melihat, berarti itu janggutnya masuk kategori tebal. Kalau melihat, berarti tipis. Seperti itu. Yang tebal, nggak wajib kena ke dalam ke kulit. Kalau yang tipis, wajib kulitnya terkena air. Makanya proses menyela-nyelai janggut itu sunnah. Kenapa sunnah? Untuk memastikan air tersebut mengenai kulit. Seperti itu. Ya. Tapi kalau seandainya ya orang nggak menyela-nyelai ya nggak masalah. Gitu. Cuma harus dengan cara tadi. Dia harus mengetahui janggutnya ini masuk kategori tebal apa kategori tipis. Nah, kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW itu termasuk yang memiliki janggut tebal. Jadi Rasul itu termasuk yang memiliki janggut tebal. Makanya beliau melakukan tahlil. Tahlil itu menyela-nyelai dengan air. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abdullah bin Zaid berkata, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiyabi. Atabi. Ata itu makna aslinya mendatangi. Tapi ketika berjumpa dengan ba, maknanya didatangkan atau diambilkan. Bahwa Nabi diambilkan bisulusai muddin. 2/3 mud. Faja'alah kemudian Nabi memulai yudliku. Memijatkan diro'aihi. Diro'aihi lengannya. Yudliku diro'aihi. Nah, di sini di dalam hadis tersebut bahwa Nabi itu wudhu dengan
2/3 mud. 2/3 mud. 1 mud itu nggak sampai 1 liter. Nggak sampai. 1 mudnya itu setengah liter atau lebih ya. 600 saya tadi lihat. 600 sekian. 600 berapa? 80 apa gitu. Itu 1 mud. Nah, Nabi wudhunya dengan 2/3 mud. Berarti 1 mud itu dibagi 3, kemudian 2/3-nya itu wudhunya Nabi. Kalau 600 lebih dibagi 3, ya berarti sekitar 2 gram. 2 gram lebih, 200 gram lebih. Jadi sangat sedikit wudhunya Nabi. Menghabiskan air sangat sedikit. Makanya hadis ini oleh ulama itu diperdebatkan. Kok bisa Nabi wudhu dengan sangat sedikit seperti itu? 200 gram. Di bawahnya liter. 200 mililiter ya. Gram. Nah, kok sangat sedikit? Nah, itu diperdebatkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bahwa memang kulit Nabi itu halus. Seperti sutra. Kan seperti itu riwayatnya. Sehingga beliau dengan semua keistimewaannya tidak butuh air banyak. Ada yang menakwil seperti itu. Dan semua makhluk Allah itu mencintai Nabi termasuk air. Air itu gak mau pisah ketika sudah menyentuh kulit Nabi. Ada yang menakwil seperti itu. Tapi itu tertolak. Kata ulama, gak mungkin. Nabi itu adalah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi itu uswah hasanah, untuk teladan, untuk ditiru. Seluruh perilakunya untuk ditiru, kecuali yang bersifat khususiyah. Dengan menakwil kayak tadi, bahwa Nabi berwudu sekian mud, itu berarti khususiyah bagi Nabi. Tidak mungkin dilakukan oleh umatnya. Gitu. Tapi kata yang membela, enggak, Nabi itu ketika mempraktekkan itu benar-benaran. Itu memang untuk ditiru. Bahwa wudhu yang benar itu memang tidak perlu menghabiskan banyak air. Tidak perlu menghabiskan banyak air. Kayak di sini ada kata-kata yudliku. Yudliku itu memijatkan. Mungkin kalau ibu-ibu ingat di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam mazhab Maliki itu memang tidak perlu mengalir air itu. Cukup dipijat seluruh anggota wudhunya. Asal sudah tersentuh dengan tangan, maka sah gitu. Gak harus air itu mengalir, itu di mazhab Maliki. Sehingga kalau mempertimbangkan ini, maka kemungkinan wudhu habis sedikit itu sangat mungkin dan sangat wajar gitu ya. Karena yang dipentingkan adalah adalkunya, yudlikuhnya, yudlik, memijatkannya. Nah, makanya madhab ini atau pendapat Imam Malik ini banyak disukai oleh ulama. Dan dia madhab yang sangat laku di kalangan Afrika sana. Orang Negro itu, orang Afrika itu rata-rata yang beragama Islam, madhabnya itu adalah madhab Imam Malik. Karena di sana kawasan yang sulit air. Sulit air. Kalau di Indonesia, ya memang akrabnya sama praktek madhabnya Imam Syafi'i. Di mana harus mengalir. Kata ghusluh itu harus mengalir. Ghuslul wajah berarti air harus mengalir di wajah.
Nggak cukup hanya adalku begini saja, nggak cukup. Ya. Sehingga beberapa ulama Yaman, kebetulan Yaman itu sulit air ya. So daerah Tandus itu mengatakan begini, laulal adab ma'asyafi'i laqad tumalikan filma. Seandainya nggak takut atau nggak khawatir apa namanya suul adab, kurang ajar terhadap Imam Syafi'i, kami pasti ikut Imam Malik khusus di bab air. Karena di air itu Imam Malik sangat-sangat efektif, tidak israf, tidak pemborosan. Israf itu pemborosan. Nah, di kita, di mazhab Syafi'i Indonesia ini terlihat memang sangat boros. Sehingga beberapa orang yang mengalami was-was itu kebanyakan, mohon maaf, adalah yang mempraktekkan mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain seperti Imam Malik, ya mereka enjoy. Nah, itu ya. Kemudian mandinya Nabi itu juga dijelaskan. Mandinya Nabi juga sangat sedikit. Nah, di sini dikatakan sulusai muddin al-muddu mikyalun ma'ruf rubu'u sa' wisawi ritlaini indal hanafiyah. Wa sulusai al-muddi litrun wa humil ukaffil insan. Jadi ya menurut pendapat Hanafi apa namanya yang disebut dengan sulusai mud 2/3 mud itu satu telapak tangan manusia, tapi manusia yang mu'tadil, yang sedang, gak begitu kecil, postur tubuhnya juga gak begitu besar. Juga, ya ini hitungan klasik ya. Kalau hitungan modernnya seperti yang saya sebutkan tadi, 688 kalau tidak salah. Hampir 700 mililiter. Ya, seperti itu. Baik, kita baca hadis terakhir. Wa anhu dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi ya'khudhu li udhunaihi, mengambil air, ya'khudhu li udhunaihi ma'an, mengambil air untuk kedua telinga beliau yang mulia, ma'an ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi, selain air yang dia ambil untuk membasuh kepalanya atau mengusap kepala Nabi. Akhrajahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Nabi di sini mengambil air berbeda untuk kedua telinganya. Ini menunjukkan bahwa telinga itu bukan bagian dari wajah ataupun bukan bagian dari kepala, gitu ya. Kepala sendiri, wajah sendiri. Kemudian telinga juga sendiri, maupun sunnah. Nah, maka ini juga menolak pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan telinga itu bagian dari wajah. Jadi kalau ditanya wajah itu dari mana batasannya? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian dari ujung telinga sampai ujung telinga, itu menurut Imam Ahmad. Kalau di kita tidak. Kemudian dari dari paling depannya telinga sampai paling depannya telinga yang lain. Wahwa hadis tersebut inda muslimin, ada di dalam riwayat Imam Muslim min hadzal wajah bilafdi. Wa masaha dan musab Rasulullah bi ra'sihi, kepalanya bima'in dengan air ghairu fadli yadayhi, bukan sisa dari kedua tangannya. Wal mahfuz. Inilah hadis yang terjaga. Nah, mungkin ini yang bisa kita baca pada
kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait tema-tema ataupun hadis-hadis yang telah kita baca. Dipersilahkan. Monggo dipersilahkan. Ibu-ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya Ustadz mau bertanya, mohon maaf. Monggo, Bu Nida. Monggo Ibu, Bu Nida. Ini supaya clear aja pertanyaan anak saya sebetulnya. Jadi soal setan. Jadi setiap manusia itu kan berarti dibuntuti oleh setannya masing-masing gitu ya. Gimana sih? Iya, Jadi ada jin, jadi gimana? Kan ada manusia. Manusia itu kalau muslim namanya muslim, kalau bukan muslim namanya kafir. Nah, kalau dalam dunia jin yang muslim namanya jin, yang bukan muslim namanya setan gitu ya Ustadz ya. iya. Kira-kira begitu. Gitu. Ya kalau yang bukan jadi jin yang bukan muslim itu namanya setan. Nah, terus jin yang membersamai kita itu jin korin, dan jin korin itu yang membersamai kita itu bukan muslim gitu ya Ustadz. Berarti itu tuh setan gitu kan ya. Iya, betul. Kecuali jin korin. Wah, sebenarnya. Aduh, begitulah Ustaz. Halo. Iya. Berarti berarti kecuali jin korinnya Nabi Muhammad gitu ya. Ya, Karena jin korinnya Nabi Muhammad itu sudah diislamkan. Begitu ya, bukan betul, Ustaz? Ibu. Nah, terus Jadi, pertanyaannya ini anak saya itu nanya apakah seperti setan itu tahu gitu apa yang ada di jalan pikiran kita gitu. Maksudnya dia bisa ngerti gitu kita mau mikir apa yang ada dalam hati baik, kita. ini pertanyaan menarik. Hati itu termasuk yang tidak bisa diindra ya mungkin kalau sama manusia, dibaca oleh syaitan hati. Oke, dulu kita membahas ibadah yang berupa niat itu termasuk ibadah yang selamat dari riya gitu, selamat dari pamer gitu. Karena itu ibadah yang tidak terjangkau oleh setan. Jadi setan sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk membaca hati kita, tidak punya kemampuan itu. Tapi karena setan ini dengan dedengkotnya atau gurunya mungkin, nenek moyangnya, bapak moyangnya itu adalah iblis, dan iblis itu adalah a'lamul malaikah. Di dalam tafsir itu disebutkan paling alimnya malaikat. Jadi iblis itu paling alim di kalangan malaikat. Iblis itu ngimami 80 tahun kalau tidak salah. Jadi makmumnya itu malaikat semua sebelum diciptakan Adam. Jadi banyak makan garam. Kira-kira bahasanya gitu. Dia banyak pengalaman. Dan orang yang banyak pengalaman itu kan memperlakukan orang yang di depannya itu kan berbeda. Sama dengan Bu Dokter misalkan yang sudah jam terbangnya tinggi itu kan nggak perlu ngecek dia dari dari gerak-geriknya si pasien ataupun segala macamnya dia sudah tahu penyakitnya. Kira-kira seperti itu, Mbak Nida. Jadi saking pengalamannya gitu loh, berinteraksi dengan mainannya mungkin kalau setan dulu. Dan dia panjang umur kan, namanya panjang umur, dia kan banyak belajar loh, banyak belajar teknik-teknik
strategi-strategi untuk menipu daya kita. Makanya kalau kita itu dalam menghadapi syaitan atau hawa nafsu, itu mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti kalah. Jelas, kita pasti kalah. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kalah pengalaman, kalah jam terbang, kalah sifunya, masternya itu kan iblis kan dia. Dan iblis itu ngadepi malaikat biasa. Apa debat dengan Nabi Adam biasa gitu. Artinya apa? Kalah semuanya kita gitu. Maka caranya adalah kita itu meminta perlindungan kepada Rabbus Syaitan, yang menciptakan syaitan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai kita itu mengandalkan kemampuan dan kekuatan serta daya kita sendiri. Tidak, kita harus berlindung dari syaitan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi sangat banyak makan garam gitu ya, syaitan. Mungkin Ustaz Muhlisin mau nambahi. Ya, sedikit menambahkan Ustadz ya, tadi menyinggung masalah jin korin. Jin korin itu kalau mau lihat beberapa redaksi, itu jin yang memang di antara kerjaannya untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau misalnya disampaikan Rasulullah selalu ada jinnya, itu kurang tepat begitu, Ibu. Kemudian kalau orang yang sudah Islam, yang non Islam disebut kafir, yang percaya Allah disebut Islam. Kalau jin yang Muslim disebut jin, yang tidak Islam disebut setan. Itu sepertinya bukan seperti itu. Karena jin sendiri, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, itu di dalam Al-Qur'an kata jin sendiri di antara kami gitu, ada yang ini di golongan jin ya, ada yang muslim, ada yang tidak muslim gitu. Kemudian ada setan sendiri, Allah Subhanahu wa taala tak hanya menyifati jin saja. Artinya bukan hanya dari golongan-golongan gaib saja yang setan. Setan itu juga dari manusia. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal jinni wal ins. Jadi setan itu ada dari manusia. Ya, kalau perbuatannya mungkar terus gitu, mempengaruhi orang kepada keburukan-keburukan, ya itu setan sifatnya. Jadi setan itu ada sebagian ulama bukan hanya dari jin saja, karena setan itu merupakan sifat gitu. Ya, itu sekelumit yang bisa saya tambahkan. Ya. Monggo Ibu Nida, barangkali ada kejanggalan atau apa, atau yang lain. Jadi setan itu lebih luas ya maknanya. Makanya sampai ada surat jin ya. Ya, surat jin. Ya, di situ jin menceritakan tentang siapa dirinya gitu. Ya, Ibu Nida sudah jelas, Ibu? Iya, Ustadz, ya sudah jelas. Terus ini pertanyaan selanjutnya juga dari anak saya juga. Kan dulu kan, berarti kan dulu tuh setan itu kan menyembah Allah, tapi habis itu disuruh sujud ke Nabi Adam. Nah, terus setan itu nggak mau. Ya berarti bener dong mah gitu, nggak mau kan jadinya nggak musyrik, cenah gitu. Nah itu Ustadz. Jadi kayak kenapa malaikat disuruh sujud ke Nabi Adam, terus setan juga disuruh, terus kan kalau sujud sujudnya itu harus ke Allah doang gitu. Terus cuma gara-gara itu jadinya setan masuk neraka. Tapi kan udah bener itu harusnya kan gak sujud ke selain Allah gitu loh Ustaz.
cara Oh, penyampaikannya gimana? iya, monggo. Silakan Ustaz Muhammad. Ya, jadi itu sujudnya itu bukan sujudu ibadatin, bukan sujud ibadah. Seperti itu ya. Jadi itu sujud penghormatan sebenarnya. Sujud penghormatan. Sehingga jangan dibayangkan itu berarti setan disuruh nyembah iblis, tidak. Tapi itu sujud ibadah. Seperti itu. Sujud apa? Sujud penghormatan. Tidak seperti sujudnya kita di saat sholat. Seperti itu. Ustaz Muhlisin mungkin yang ditafsir gimana Ustaz? Iya, betul. Karena apa? Setiap nabi itu punya syariat masing-masing. Itu pertama. Antara syariat masing-masing itu nabi itu berbeda. Dan dulu memang sujud tidak dilarang, walau sujud apa namanya? Sujud penghormatan ya. Kalau sekarang dilarang, memang dilarang. Kalau dulu tuh nggak dilarang, dan lebih dari itu memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan memerintahkan iblis, kemudian golongan para malaikat jin itu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah misalnya dilarang untuk ini kan atas berdasarkan perintah. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, kepada jin untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak boro-boro setelah menciptakan kemudian memerintahkan jin dan para malaikat untuk sujud, tidak. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasannya Nabi Adam ini ilmunya luar biasa dengan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi maklumatnya banyak. Kata Allah, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha." Kemudian diperlihatkanlah kepada para malaikat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Kemudian setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diperintahkan untuk sujud. Dari sini ulama kemudian mengambil kesimpulan saking Allah ingin menunjukkan betapa agungnya ilmu gitu. Sehingga Nabi Adam walaupun makhluk baru di situ belum beribadah, tapi karena ilmunya tinggi oleh Allah, para malaikat, para jin diminta diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi diperintahkannya untuk sujud. Yang menolak ya berarti itu tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya semisal pun sekarang kelihatannya ibadah, tapi juga ada hal-hal yang dilarang. Misalnya contoh puasa, itu kan ibadah kan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di momen-momen tertentu Allah Subhanahu wa taala melarang. Karena yang terpenting itu bukan ibadahnya tapi taatnya ya. Yang dilarang misalnya puasa ketika ayam tasyrik, hari tasyrik gitu kan, ketika hari raya. Karena berarti yang puasa saat itu tidak taat. Walaupun kelihatannya ibadah. Ya begitu Ibu Nida. Ya, ini saya Bisa menambahkan dipaham? barusan saya membuka tafsir Baghawi, itu memang sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kemudian di sini sujud yang dimaksud dari usjudu li Adam itu adalah tanpa meletakkan wajah ke bumi. Katanya di situ cukup al-inhina. Inhina itu membungkuk seperti orang Jepang gitu ya. Kira-kira begitu. Itu yang dimaksud dengan sujud. Jadi di dalam Al-Quran itu terkadang memakai redaksi yang sama
dalam pemahaman kebahasaan, tapi memiliki maksud berbeda. Nah, di sini kemudian penting untuk mempelajari Al-Quran dari ahli Al-Quran. Bukan mempelajari Al-Quran memakai kamus. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Karena walaupun secara bahasa memakai usjudu itu tidak bisa dipahami seperti sujudnya kita di dalam sholat. Banyak hal-hal seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi pemakaian redaksi yang berbeda. Jadi ini sepertinya memperkuat pendapatnya Ustadz Muhlisin tadi bahwa selain memang tidak ada larangan di masa lalu, di dalam syariatnya Nabi Adam atau di masa dahulu ya sebelum manusia diturunkan ke bumi. Tapi juga di sini bahwa sujud yang dimaksud itu sekedar inhina, membungkuk. Inhina itu membungkukkan diri. Bukan meletakkan dahi atau wajah ke bumi. Seperti itu, Mbak Nida, Ibu Nida, Mbak Nida. Oke, baik Ustadz. Jazakumullah khair. Oh iya ini Bu Dokter, Bu Ana. Gimana tentang tentang Ada lagi? pandangan medis terkait apa tadi istinsyak dan istinsyar terkait memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan dari hidung. Dan Mulisin mungkin udah nggak ada lagi ya. Baik, ini Bu Dokternya kayaknya di luar ya. Ustadz, mohon maaf mau Oh iya, nanya lagi yang hadis yang 39 itu kan berarti ambil air lalu mencuci mencuci telinga, ambil air lagi mencuci kepala gitu ya Ustadz. ya betul seperti itu. Artinya masing-masing anggota ini dengan memakai air baru kayak gitu. Oh, tapi nanti apakah ada lagi hadis yang apa bukan ada hadis lagi yang apa Rasulullah membasuhkan tadi satu kali air dari sekitar kening ke belakang terus ke depan lagi terus ke telinga jadi dengan air yang sama gitu. Yang kemarin itu ya. Saya kan gak hadir Ustadz. Iya, Saya iya. makanya Kalau yang kemarin itu airnya itu tetap satu air, tapi caranya ada dua itu. Ada yang dari depan ke belakang, nah, itu satu riwayat. Ada yang satu riwayatnya lagi dari belakang ke depan. Tinggal pilih, gitu ya. Jadi tidak kemudian ngambil air lagi. Jadi memang untuk mengusap kepala itu riwayatnya sekali, bukan 3 kali. Untuk kepala itu sekali. Itu riwayat yang kuat kata ulama sekali. Kalau anggota tubuh yang lain, anggota wudhu yang lain itu 3 kali semua. Oh iya.
Monggo yang lain. Berarti untuk telinga 3 kali ambil air gitu ya. Jadi pertama ambil air untuk kepala, terus ambil air telinga, ambil air, telinga gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Yang hadis yang sedang kita baca ini, yang 39 yang tampil di layar, itu hadis ingin menunjukkan bahwa setiap anggota wudhu itu bukan sebaiknya, memang harus memakai air baru semua. Kan wajibnya sekali, Bu. Kalau kemudian dibasuh 3 kali, itu sunnah. Dan di 3 kali itu ya masing-masing pakai air baru kan begitu. Jadi hadis ini ingin menegaskan bahwa telinga itu bukan wajah, itu loh kira-kira. Telinga itu bukan wajah dan kepala itu juga bukan bagian dari wajah. Masing-masing dari 3 anggota ini adalah anggota wudhu yang independen, yang sendiri-sendiri dan wajib dibasuh dengan air sendiri-sendiri juga. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Utsman, bahwa Nabi mengambil air khusus untuk telinganya, air khusus untuk kepalanya. Kalau yang ditanyakan Ibu, berarti kalau membasuh 3 kali airnya sendiri-sendiri ya, betul. Cuma yang di dalam hadis ini adalah bahwa masing-masing anggota yang disebut itu merdeka sendiri-sendiri. Tidak boleh dicampur seperti riwayatnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad yang mengatakan bahwa telinga itu bagian dari wajah, maka dia sekali ambil air. Begini langsung. Sampai wajah. Nah, sampai telinga. Maaf. Apa ada riwayatnya Imam Ahmad? Ya mungkin ada. Di mazhab Imam Ahmad ada. Masing-masing mazhab itu memiliki dalil. Dan kita sebagai orang awam itu mengamalkan salah satu penemuan dari mazhab tersebut atau mempraktekkan salah satu dari mazhab yang diakui ini. Monggo, jika tidak ada lagi mungkin kita tutup. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Dokter, Bu Ana. Ya, memang di dalam mazhab yang saya sebut tadi, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, telinga itu masuk wajah. Sehingga membasuhnya, ketika membasuh wajah itu memasukkan telinga. Jadi langsung begini. Langsung ke telinga. Itu di mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Seperti itu. Jadi telinga ini bagian dari wajah. Tapi riwayat Sayyidina Utsman yang dikutip oleh atau dimuat oleh Imam Ibnu Hajar di sini ya, di Bulughul Maram ini, ya ini hadis yang memperkuat pendapatnya Imam Syafi'i, karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Syafi'i mazhabnya. Kayak saya bilang tadi, Imam Ahmad pun sebenarnya punya dalil. Makanya kalau buka fikih yang lebih luas di mazhab Syafi'i ya, ketika membasuh muka itu sunnah juga diikutkan telinga. Sunnah tapi ya, sunnah. Gak ada hubungannya dengan sahnya, tapi sunnahnya. Kalau ditanya kenapa sunnah di mazhab Syafi'i? Alasannya ada, khurujan minal khilaf. Supaya keluar dari perselisihan pendapat.
Karena ada yang mengatakan telinga ini bagian dari muka, yaitu madhab muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa membasuh telinga itu harus tatkala membasuh muka, itu berarti ikut Imam Ahmad bin Hambal. Ini tidak wajib ya kalau di mazhab kita, hanya sunnah. Ustadz, mohon maaf, terakhir ini mungkin Iya. maksudnya dokter Anda itu bukan telinga bersama wajah gitu Ustadz, tapi yang saya juga masalahnya kayak gitu, kayak yang Bu Dokter Anda bilang, jadi kepala langsung telinga gitu maksud saya, jadi bukan wajah langsung telinga. Oh gitu ya. Kalau yang dicontohkan di hadis sebelumnya, telinga bukan dibasuh, tapi apa? Jari ibu jari itu ditaruh di telinga. Begini, ibu jari ini kita taruh di telinga, kemudian air diputar dari belakang atau dari depan, sama ibu jarinya juga ada di telinga begini. Nah, itu praktek yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu bukan membasahi telinga, tapi ibu jari itu ada di telinga. Terus membasahi telinga sendiri gimana? Ya sunnah gitu. Kalau di kita sunnah. Fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafi. Jadi di ayat Al-Quran itu juga agak disebutkan telinga. Makanya di mazhab Syafi'i telinga itu tidak wajib, tapi sunnah. Dan di mazhab Imam Ahmad tadi diterangkan telinga itu masuk wajah. Jadi tidak masalah kalau umpamanya ibu membasuh telinganya. Membasuh telinga. Saya juga membasuh telinga. Jadi setelah kepala ya biasanya, terus telinga. Kalau yang berbarengan itu maksudnya adalah kita menaruh kedua ibu jari di telinga, kemudian menjalankan kedua tangan dari depan kepala atau dari tengkuk, nah, gitu. Gitu atau gimana? Monggo yang lain, jika tidak ada kita tutup majelis kita ini. Gimana ibu-ibu? Kita tutup ya. Ustadz Muhlisin masih ada? Ini udah keluar. Tadi memang WA saya katanya ada tamu. Baik, kita cukupkan majelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan ilmu. Dan semoga juga kita diberi keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan anak, keberkahan rezeki, dan keberkahan kehidupan keluarga kita. Ala hadinnya wa bikulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taghfir lana biha hajat. Saya
وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات لا يدل عن كلمات وعلى سورة. اللهم لا تدع منا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ارزقنا فهم النبي وحب المسلمين وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين الحلال من حرام. اللهم اجعلنا وولدنا وتلامذتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وأيام من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا ما وعدتنا من رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك والسلام على المرسلين الحمد لله. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Sampai minggu depan. Baik,